Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama Bu Waltini dari SMA Negeri 1 Koto Gasip. Apa kabarnya Ananda? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar sejarah ya. Ananda, pertemuan kita kali ini membahas tentang runtuhnya Uni Soviet. Baiklah Ananda, tentunya Ananda masih mengingat tentang Perang Dingin. Nah, peristiwa runtuhnya Uni Soviet merupakan salah satu peristiwa akhir dari perang tersebut. Runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet berdiri dari tahun 1922 hingga 1991. Apakah yang menyebabkan negara ini bisa runtuh? Latar belakangnya adalah yang pertama faktor ekonomi. Sistem ekonomi sosialis yang diterapkan Uni Soviet menyebabkan tidak berkembangnya pasar. Kebijakan ekonomi sentralistik yang kaku karena dikendalikan semata-mata oleh pemerintah menyebabkan masyarakat dan swasta tidak memiliki kebebasan dalam mengembangkan pasar. Hal ini berdampak pada terjadinya krisis, yakni rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga lambat laun rakyat tidak lagi percaya pada pemerintah. Penyebab yang kedua adalah faktor budaya. 15 negara anggota Uni Soviet memiliki keragaman etnis dan budaya. Oleh karena itu, rasa nasionalisme sangat sulit ditumbuh dan kembangkan di negara persekutuan ini. Dampak yang kemudian muncul atas fenomena ini adalah sering terjadinya konflik etnis yang merusak keamanan negara. Di sisi lain juga gerakan-gerakan unjuk rasa terhadap kinerja pemerintah. Nah, sedangkan faktor yang ketiga adalah faktor politik. Sejak berdirinya negara persekutuan ini, pemimpinnya menjalankan pemerintahan dengan otoriter. Sistem pemerintahan sosialis yang sentralistik dan tertutup mengakibatkan rakyat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi. Penyebab yang keempat adalah faktor reformasi. Mikhail Gorbachev merupakan pemimpin Uni Soviet terakhir. Kebijakannya untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik yang semakin terpuruk justru menjadi penyebab utama runtuhnya negara sosialis ini. Kebijakan ini dikenal dengan Glasnost, Perestroika, dan Demokratisация. Glasnost merupakan keterbukaan, Perestroika merupakan reformasi atau rekonstruksi atau pembaruan. Sedangkan Demokratisация adalah pendemokrasian atau menerapkan pemerintahan rakyat. Nah, setelah 4 faktor latar belakang tadi, yakni faktor ekonomi, budaya, politik, dan faktor reformasi, bagaimana proses runtuhnya Uni Soviet? Prosesnya sangat panjang, tetapi dapat kita ringkaskan seperti ini. Pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Ia mulai mengeluarkan ide keterbukaan. Pada tahun 1987, diberlakukannya lah kebijakan Glasnost, Perestroika, Demokratisация yang membuka diri bagi kemajuan ekonomi dan politik Uni Soviet. Pada tanggal 25 Mei 1989, Mikhail Gorbachev terpilih menjadi Presiden Uni Soviet, sekaligus juga dilantik sebagai Ketua Tertinggi Partai Komunis. Pada tanggal 5 hingga 7 Februari 1990, disahkan sistem multipartai di Uni Soviet. Kita perlu ingat, kalau sudah sistemnya multipartai, berarti dia tidak lagi sosialis tulen. Beberapa pekan kemudian, beberapa negara bagian Uni Soviet menghapus kewenangan Partai Komunis. Pada tanggal 13 Maret 1990, monopoli Partai Komunis pun dihapuskan. Nah, apa faktor yang kemudian mempengaruhi? Bagaimana prosesnya kemudian? Prosesnya yang paling besar adalah pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman bersatu. Nah, Jerman ini sebagai simbol kekuatan dari Uni Soviet itu sudah mulai melakukan penyatuan, tidak lagi terpisah oleh tembok Berlin. Kemudian beberapa bulan ke depan hingga Desember 1991, beberapa negara bagian mulai memproklamirkan kemerdekaan. Negara pecahan Uni Soviet ini pun tidak lagi terikat dengan Fakta Warsawa. Kita juga ingat ya nak, ketika Perang Dingin Fakta Warsawa adalah
fakta pertahanan Uni Soviet. Ketika mereka sudah tidak terikat lagi, berarti dia sudah melepaskan diri. Keterbukaan dan pemisahan diri ini puncaknya kemudian menyebabkan Mikhail Gorbachev mengundurkan diri, tepatnya pada tanggal 25 Desember 1991. Dengan mundurnya Mikhail Gorbachev, secara tidak langsung Uni Soviet tidak ada lagi. Baik Ananda, menarik bukan bagaimana negara adidaya bisa kemudian runtuh? Negara adidaya yang berani melawan Amerika Serikat kemudian runtuh. Nah Ananda, yang perlu dianalisis kemudian adalah, yang perlu kita pikirkan kemudian adalah dari peristiwa ini, bagaimana dampak dari runtuhnya Uni Soviet ini. Nah, dampaknya adalah yang pertama berakhirnya Perang Dingin. Yang kedua, negara-negara bagian Uni Soviet terpecah dan memerdekakan diri. Yang ketiga, rezim komunis di Eropa Timur runtuh. Yang keempat, Amerika Serikat tampil menjadi satu-satunya negara adidaya, bahkan hingga saat ini. Baiklah Ananda, menarik bukan peristiwa besar dunia? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.